Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok PKM 70 judul dengan judul Persepsi dan Penilaian Mahasiswa terhadap Pembelajaran Berbasis Online Masa Merebaknya Coronavirus ISS 19. Untuk latar belakangnya, di masa sekarang di revolusi 4.0 dan mulai berkembangnya iptek, salah satunya di bidang internet. Nah, banyak sekali internet digunakan, salah satunya untuk media pembelajaran. Nah, karena untuk media pembelajaran ini banyak sekali orang-orang telah berpindah dari yang awalnya tidak menggunakan internet, lebih memilih untuk menggunakan internet karena kemudahannya dan kepraktisannya. Nah, kembali ke pertengahan Maret, wabah COVID-19 mulai menyerang di Indonesia. Nah, karena COVID ini dapat ditularkan melalui kontak secara langsung, udara, atau percikan dari dropletnya itu, maka warga Indonesia dihimbau untuk menjaga jarak dengan berbagai orang. Maka dari itu, begitupun hal tersebut menjadi dampak nih di bidang pendidikan Indonesia karena pada saat itu siaran tes Biro Humas Kemendikbud dan SE Dikti nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, hal tersebut mengakibatkan pendidikan di Indonesia diberhentikan secara offline. Jadi, pendidikan di Indonesia dipindah pembelajarannya menjadi secara daring atau online. Siswa maupun mahasiswa dianjurkan untuk, bahkan diwajibkan untuk belajar di rumah secara daring. Nah, hal tersebut dapat membuat berbagai macam pendapat ataupun berbagai macam persepsi dari mahasiswa maupun siswa karena pembelajaran online tersebut. Nah, dari latar belakang tadi dapat diambil rumusan masalahnya nih. Bagaimana sih persepsi mahasiswa tentang diberlakukannya pembelajaran online saat ini? Nah, yang kedua, bagaimana penilaian mahasiswa tentang pembelajaran online dengan pembelajaran langsung? Nah, dari rumusan masalah tersebut dapat diambil tujuan dari penelitian ini, yaitu dapat mengetahui persepsi mahasiswa tentang diberlakukannya pembelajaran online saat ini. Lalu yang kedua, dapat mengetahui penilaian mahasiswa tentang pembelajaran online dengan pembelajaran langsung. Nah, untuk luaran yang diharapkan yaitu laporan akhir PKMAI, artikel maupun jurnal mengenai topik penelitian. Dan untuk manfaat penelitiannya sendiri bagi mahasiswa, sumber mendalami masalah, sarana mengembangkan pengetahuan, penerapan ilmu yang didapatkan, dan juga sumber belajar di luar bidang ilmu yang dimiliki. Dan untuk pembaca, sumber bacaan yang menambah pengetahuan dan wawasan, serta menjadi lebih peka terhadap permasalahan di masyarakat. Baik, yang kedua yaitu tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu mengenai COVID-19 atau kepanjangannya yaitu coronavirus disease. Nah, penyakit ini bermula dari Wuhan, Cina dan selanjutnya menyebar hingga di seluruh dunia dan ditetapkan sebagai pandemi. Oke, kemudian untuk persepsi, menurut Ansori 2019, persepsi merupakan suatu proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasi, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu berada, yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Kemudian untuk metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat dibuktikan pengetahuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian media pembelajaran online. Media pembelajaran online salah satunya itu Google Classroom dan beberapa fitur yang berasal dari Google seperti Google Meet untuk video conference. Kemudian untuk perkuliahan belajar online ini memanfaatkan jaringan internet agar dapat dijangkau oleh pelajar ataupun mahasiswa walaupun
berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya untuk tujuan program perkuliahan online ini yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas ataupun mutu dan relevansi layanan pendidikan. Keempat yaitu meningkatkan kesamaan memperoleh pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan survei. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa pendidikan IPA 2018. Kemudian untuk objek penelitiannya itu pembelajaran langsung dan juga pembelajaran online. Yang ketiga adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitiannya telah dilakukan mulai dari bulan Mei hingga bulan Juli secara online. Dan untuk prosedur penelitian pertama adalah menyusun instrumen, validasi instrumen, pengambilan data dan juga analisis data. Jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif dari jawaban mahasiswa berasal dari angket. Untuk sumber datanya yaitu mahasiswa FIMPA UNY jurusan IPA. Kemudian untuk teknik analisis data yang pertama adalah uji validitas instrumen, juga validitas berdasar dari ahli juga. Kemudian untuk uji prasyarat analisis terdiri atas uji normalitas, homogenitas, dan juga uji hipotesis. Dimana pada hasil penelitian ini kami mendapatkan 37 data dari 3 kelas, yaitu kelas IPA A, pendidikan IPA A, IPA C, dan juga IPA D 2018. Nah, kelas yang kita ambil ini merupakan kelas yang telah melaksanakan pembelajaran baik secara tatap muka maupun secara online. Nah, adapun hasil penelitian yang kami dapatkan itu berdasarkan dari hasil pengujian kami dari uji normalitas dan juga uji korelasi. Untuk uji normalitas itu sebelumnya kami menggunakan pengujian Likert, di mana data ordinal yang kami dapatkan dari angket yang telah kami sebar itu kami ubah menjadi data interval dengan menggunakan MSI. Kemudian kami olah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan juga uji korelasi ini kami menggunakan ada 3 seharusnya, ada Pearson, Kendall, sama Spearman. Kemudian yang pertama untuk hasil uji normalitas kita langsung fokus ke bagian test of normality di bagian yang signifikansi. Nah, di sini terlihat kita memiliki ketentuan bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada alfa 0,05 itu, maka pengujian yang dilakukan itu datanya terdistribusi secara normal. Nah, adapun hasil pengujian yang telah kami lakukan untuk persepsi mahasiswa itu memiliki nilai 0,062, sedangkan untuk motivasi mahasiswa itu memiliki nilai 0,451. Jadi dari kedua data yang kami miliki itu memiliki nilai signifikansi lebih dari alfa atau 0,5. Jadi kedua data tersebut terdistribusi secara normal. Dapat dilihat dari tabel ini, tabel persepsi dan juga tabel motivasi. Kemudian kami kan melaksanakan penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan dengan ada beberapa aspek yang harus dinilai dari para mahasiswa. Nah, itu mahasiswa itu memberikan penilaian, misalnya pengumpulan tugas lebih baik dan mudah. Nah, itu apakah dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka ataupun melalui online. Nah, ini kami mendapatkan 37 tanggapan. Beberapa tanggapan telah dihimpun di diagram ini. Nah, untuk semua diagram akan kami lampirkan pada laporan akhir. Kemudian memasuki uji yang korelasi. Nah, ini uji korelasi itu digunakan untuk melihat adakah hubungan antara persepsi dari mahasiswa tersebut dengan motivasi belajarnya.
kita langsung fokus ke nilai signifikansi Toutailet. Nah, di sini untuk yang pertama itu menggunakan uji korelasi Pearson, di mana terdapat ketentuan sebagai berikut. Nah, kita langsung fokus saja ke nilai signifikansinya, di mana pada nilai signifikansinya kami mendapatkan nilai 0,079. Nah, jika dihubungkan dengan ini, maka nilai 0,079 itu masuk ke dalam kategori lemah. Sehingga untuk uji korelasi yang pengujiannya dengan menggunakan Pearson itu hubungan antara nilai persepsi dengan motivasi itu lemah. Kemudian kita masuk ke uji korelasi dengan menggunakan metode Kendall, langsung ke signifikansi. Nah, itu kita mendapatkan nilai 0,98. Nah, untuk uji Kendall sendiri, jika dihubungkan dengan yang di atas, ketentuan di atas, maka hubungannya terbentuk itu cukup kuat. Begitupun juga dengan uji Spearman. Nah, itu terlihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,337, sehingga hubungannya yang terbentuk itu, hubungan antara persepsi dengan motivasi itu cukup kuat. Sehingga dari apa yang telah kami lakukan itu mendapatkan kesimpulan bahwa pengujian dari data yang dilakukan itu kita harus mengubah dulu dari data ordinal ke data interval. Kemudian uji normalitas yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal, walaupun hasilnya dengan antara dua tersebut memiliki perbedaan, tetapi masih melewati nilai signifikansi yang ada, sehingga masih terdistribusi dengan normal. Sedangkan uji korelasi dengan menggunakan metode, kita menggunakan 3 metode. Nah, itu ada uji Pearson, Kendall, sama Spearman. Nah, itu mendapatkan hasil yang berbeda. Hubungan korelasinya itu berbeda. Untuk uji Pearson itu sangat lemah. Untuk Kendall sama Spearman itu mendapatkan hasil yang cukup kuat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.